Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan latihan PAS Matematika Peminatan kelas 12 MIPA. Nah, sekarang kita sudah berada di pembahasan soal nomor 36 ya. Nomor 36 ini lanjutan dari materi persamaan garis singgung. Oke, bisa dilihat sebelumnya nanti ya, di video sebelumnya bagaimana cara kita menentukan persamaan garis singgung. Ya, kita yang jelas untuk mencari persamaan garis singgung kita butuh dua hal. Yang pertama adalah titik singgung, yang kedua adalah gradien. Nah, gradien di sini kita butuh mencari turunan pertama, sementara titik singgung di sini diketahui x di sini adalah x0. Ya, titik singgungnya di pi per 8. Nah, tinggal mencari y0-nya, berapa nilai y0-nya. Jadi tinggal kita masukkan nilai x-nya pi per 8 di fungsi fx. Oke, sebelum kita substitusikan nilai x0 ke fungsi fx atau kita turun ke fungsi fx, ada baiknya ini fungsi fx-nya kita coba sederhanakan dulu ya. Nah, di sini punya fungsi fx-nya itu kalau saya urutkan, saya akan jumlahkan sin 3x ya ditambah dengan sin x terlebih dahulu. Nah, ini nanti kita rubah, cari sin tambah sin apa rumusnya, ditambah dengan sin 2x. Kemudian bagian yang penyebut juga demikian, cos 3x ditambah dengan cos x terlebih dahulu ditambah dengan cos 2x. Oke, kita ingat kembali ya tentang rumus penjumlahan sin dengan sin dan penjumlahan cos dengan cos. Ya, ada di soal sebelumnya ya, di pembahasan soal sebelumnya, bahwa sin tambah sin ini rumusnya adalah 2 sin ya dikali cos. Nah, sin rumusnya itu adalah jumlah yang pertama ini, jumlah ya, dari dua sudut kita bagi 2, jadi 3x tambah x, 4x bagi 2 jadi 2x. Sementara sudut yang cos adalah diselisih ya, selisih dari 3x dengan x, jadi 3x dikurang x dibagi 2, jadi setengah dari selisih. Jadi 2x dibagi 2 adalah 1x atau x saja ya, ditambah dengan sin 2x. Nah, demikian juga untuk yang fungsi cos tambah cos, rumusnya adalah 2 cos cos. Nah, sudut yang pertama adalah jumlah dibagi 2 ya, atau setengah jumlah, 4x bagi 2 2x, dan sudut yang kedua adalah setengah dari selisih, jadi 3x dikurang x adalah 2x dibagi 2 jadi 1x atau x saja, ditambah dengan cos 2x. Nah, kemudian kita perhatikan ada unsur yang sama baik di pembilang maupun di penyebut, ada sin 2x, sementara di penyebut ada cos 2x. Nah, ini bisa kita faktorkan ya, baik pembilang dan penyebutnya. Jadi fungsi fx-nya ini sama dengan kita keluarkan sin 2x-nya. Jadi sin 2x dikali 2 cos x ditambah dengan 1 ya, karena sin 2x sudah kita keluarkan, dibagi dengan, kalau yang penyebut cos-nya yang kita keluarkan, cos 2x-nya. Jadi cos 2x dikali 2 cos x ditambah 1 ya, karena cos 2x sudah kita keluarkan. Nah, kita perhatikan ternyata ada bentuk yang sama, 2 cos tambah 1, 2 cos tambah 1 dibagi jadi 1. Maka ternyata fungsi fx ini adalah ya, hanya sin 2x dibagi cos 2x, jadi sama dengan tan 2x. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk mencari y0-nya jadi terasa lebih mudah, tinggal kita ganti x-nya dengan pi per 8. Jadi y0-nya adalah tan dari 2x, x-nya diganti dengan pi per 8. Jadi sama dengan tan pi per 4 ya. Jadi tan 45 sama dengan 1. Jadi titik singgungnya di pi per 8,1. Nah, sekarang kita tinggal mencari y aksen ya, atau f aksen juga sama saja. Jadi y aksennya adalah turunan dari tan. Nah, turunan dari tan adalah sekan kuadrat, sudutnya 2x dikali turunan 2x 2. Kita taruh langsung di depan ya. Nah, ini y aksennya. Nah, sekarang untuk mendapatkan gradien tinggal kita ganti pada y aksen nilai x dengan x0. Jadi 2 dikali sekan kuadrat 2x, x-nya ganti dengan pi per 8. Nah, ini pi per 8 dikali 2 kan menjadi pi per 4 ya, pi per 4. Nah, maka dapatlah f-nya adalah 2 dikali sekan kuadrat pi per 4.
Nah, kan kita tahu bahwa sekan ini, katakanlah sekan pi per 4 adalah 1 per cos pi per 4. Nah, cos pi per 4 nilainya adalah setengah akar 2 ya, cos 45. Jadi setengah akar 2 atau boleh ditulis dengan 1 per akar 2. Nah, 1 dibagi 1 per akar 2 jadi sama dengan akar 2. Jadi sekan pi per 4 adalah akar 2. Jadi nilai sekan kuadratnya akar 2 dikuadratkan. Jadi kita punya M-nya 2 dikali 2 jadi 4. Nah, dapat kita nilai M-nya ya, atau gradiennya. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari persamaan garis singgungnya. Ya, jadi persamaan garis singgungnya atau PGS ya, rumusnya masih sama, Y dikurang Y0 sama dengan M X dikurang X0. Nah, seperti ini. Nah, Y dikurang Y0, Y0 tadi 1 sama dengan M, M-nya 4 dikali X min X0, X0 tadi pi per 8. Nah, seperti ini. Jadi kita dapat persamaan garis singgungnya Y min 1 sama dengan 4X ya, kita kalikan jadi min pi per 2. Sehingga Y-nya sama dengan 4X dikurang pi per 2 ditambah 1. Nah, inilah persamaan garis singgung dari soal nomor 36 ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut. Sekarang kita ke soal nomor 37. Nah, kalau nomor 36 kita mencari garis singgung, di sini kita mencari persamaan garis normal. Oke. Rumusnya sama ya, rumusnya sama, Y dikurang Y0 sama dengan M dikali X min X0. Hanya saja di sini gradiennya adalah gradien garis normal. Ya, jadi M garis normal dengan rumus, karena garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung, maka pastinya gradien dari garis normal dikali dengan gradien garis singgung itu harus sama dengan min 1. Ya, jadi kita nanti akan mendapatkan gradien garis normal nilainya sama dengan min 1 per gradien garis singgung. Gradien garis singgung. Nah, ini rumusnya seperti ini nanti. Oke, coba kita bahas. Di soal kita diberikan absisnya. Jadi persamaan garis normal di titik yang berabsis pi per 12 ya. Berarti kita punya nilai X0-nya adalah pi per 12. Sehingga dari sini kita akan dapatkan nilai Y0 dengan kita substitusikan di fungsi Y, X-nya diganti dengan pi per 12. Jadi kita punya akar 2 dikali cos 3X, X-nya diganti dengan pi per 12. Nah, ini kita coret. Nah, maka dapatlah jadi pi per 4 ya. Jadi Y0-nya sama dengan akar 2 cos 45 ya, setengah akar 2. Akar 2 dikali setengah akar 2 nilainya adalah sama dengan 1 ya. Akar 2 kali akar 2 dibagi 2 1. Jadi titik singgungnya di pi per 12,1. Nah, tugas kita tinggal mencari gradien garis normal. Tapi kita nggak bisa mencari gradien garis normal sebelum kita mencari gradien garis singgung. Jadi kita minta bantuan Y aksennya dulu seperti biasa. Cari turunan dari akar 2 dikali cos 3X. Turunannya adalah min sin. Sudutnya 3X dikali turunan 3X adalah 3. Ya, seperti itu. Jadi kali turunan cos dulu adalah ini dikali turunan 3X adalah 3. Oke, maka ya aksennya sama dengan min 3 akar 2 dikali sin 3X. Nah, sekarang dari sini kita akan dapatkan nilai gradien, tapi gradiennya adalah gradien garis singgung. Ya, dengan cara kita mengganti X dengan X0. Jadi min 3 akar 2 dikali sin 3X, X-nya diganti dengan X0 ya. Bisa kita coret jadi pi per 4. Maka dapatlah gradien garis singgungnya ini sama dengan min 3 akar 2 dikali sin 45 adalah setengah akar 2. Akar 2 kali akar 2 2 dikali setengah ya 1 ya. Jadi dapatlah gradien garis singgungnya adalah min 3. Nah, kalau gradien garis singgungnya min 3, maka kita akan peroleh gradien garis normalnya sama dengan min 1 dibagi MGS, dibagi min 3. Jadi sama dengan 3. Oke. Sehingga kita dapatkan persamaan garis normal alias PGN dengan rumus yang tadi ini, Y min Y0
Y min Y0, Y0 nya 1 sama dengan M. M nya adalah M gradien garis normal, MGN, jadi M nya 3 ya, bukan min 3. Sorry, ini min 1 dibagi min 3 1/3 ya, sorry, jadi 1/3. Y min 1 sama dengan 1/3 dikali X min X0, X0 nya V per 12. Oke, nah kalau disederhanakan jadi kita punya Y min 1 sama dengan 1/3 X kali jadi min V per 36 ya, 1/3 dikali 1/12. Maka dapatlah persamaan garis normalnya adalah Y sama dengan 1/3 X min V per 36 ditambah 1. Nah, itu pembahasan soal nomor 37. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 38. Tentukan persamaan garis normal ya pada kurva fx sama dengan x kali cos x. Nah, jadi ada dua fungsi ya. Kita nanti turunnya u kali v ya. Nah, u kali v nanti kalau kita turunkan. Nah, kemudian kita diberikan titik singgungnya dengan absis X sama dengan V per 3. Jadi ini X0 nya ya, V per 3. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilai Y0 untuk melengkapi titik singgung X0, Y0. Nah, Y0 dapat dari mana? Dari fungsi fx ya, dengan cara X nya diganti dengan X0. Jadi X nya adalah V per 3 ya, jangan dijadikan derajat ya karena ini harus radian ya, kecuali kalau seandainya bertindak sebagai sudut di sini. Cos X, nah ini juga boleh. Ya, kalau di sini baru boleh dia kita ganti dengan derajat. Cos V per 3 adalah 60 derajat. Jadi Y0 nya sama dengan V per 3 dikali setengah. Sehingga Y0 sama dengan V per 6. Nah, ini. X0 nya V per 3, Y0 nya V per 6. Nah, untuk mencari persamaan garis normal, kita butuh garis singgung dulu ya, dengan cara kita cari turunan pertama dari fungsi fx ya, katakanlah y aksen, turunannya u aksen ya dikali v ditambah u kali v aksen. Y aksen sama dengan u aksen berarti 1 dikali v, v nya cos x ditambah u nya adalah x dikali turunan v, berarti turunan cos ya, min sin x. Nah, seperti ini. Jadi y aksennya sama dengan cos x dikurang x kali sin x. Nah, ini aksennya. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilai gradien, tapi gradiennya gradien garis singgung ya, dengan cara x nya kita ganti dengan x0. Jadi cos v per 3 dikurang v per 3 dikali sin v per 3. Maka dapatlah gradien garis singgungnya adalah cos v per 3 cos 60 adalah setengah ya, dikurang V per 3 dikali sin 60 setengah akar 3. Nah, maka gradien garis singgungnya adalah setengah ya dikurang V per 6 akar 3. Oke, sekarang kita akan cari gradien garis normal ya, gradien garis normal. Gradien garis normalnya dengan rumus yang tadi ya, gradien garis normal sama dengan min 1 per gradien garis singgung ya. Jadi gradien garis normalnya ini sama dengan min 1 per setengah dikurang V per 6 akar 3. Oke, coba kita kalikan akar 3 kita kalikannya 6 dulu ya, 6 per 6 ya, kali 6, yang pembilang penyebut juga kita kali 6, maka dapatlah gradien garis normalnya adalah min 6 per setengah kali 6 3, V per 6 kali 6 ya tinggal V ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita kalikan sekawan agar bentuknya dia menjadi lebih sederhana ya, alias dirasionalkan penyebutnya. Ya, dikali sekawan. Sekawannya adalah 3 ditambah V akar 3, 3 tambah V akar 3. Maka nanti dapatlah garis normalnya min 6 dikali 3 tambah V akar 3 dibagi, nah ini kan bentuk sekawan tinggal kuadrat dikurang kuadrat, 3 kuadrat 9 dikurang V akar 3 dikuadratkan jadi 3V kuadrat. Nah, seperti ini. Ini gradien garis normalnya. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat
persamaan garis normalnya. Nah, persamaan garis normalnya dengan rumus yang tadi sama Y min Y0, Y0 nya V per 6 sama dengan MGN adalah min 6 kali 3 tambah V akar 3 dibagi dengan 9 min 3V kuadrat dikali dengan X min X0, X0 nya V per 3. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita mau sederhanakan, nampaknya kita lebih mudah kalau kita gunakan MG nya seperti ini ya. Nggak usah kita rasionalkan penyebutnya. Kita biarkan seperti ini. Jadi MGN-nya adalah min 6 per 3 min V akar 3. Oke, jadi tinggal kita kali silang ya. Jadi Y min V per 6 dikali 3 min V akar 3 sama dengan min 6X tambah min 6 kali min V per 3 jadi 2V. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba uraikan ya. Coba kita uraikan. Jadi kita punya Y dikali 3 min V akar 3 dikurang V per 6 kali 3 min V akar 3. Nah, ini sama dengan min 6X tambah 2V. Coba kita ke bawah. Oke, kita pindah ke sini. Maka kita punya Y kali 3 min V akar 3. Min V per 3 kali 3 jadi min V per 2. Min V per 6 dikali min V akar 3 menjadi plus V kuadrat per 6 akar 3. Sama dengan min 6X tambah 2V. Nah, jadi kita punya Y dikali 3 min V per 3. Nah, ini sama dengan min 6X. Ini pindahkan jadi min V kuadrat per 6 akar 3. 2V tambah V per 2 menjadi 5V per 2 ya. 2 tambah setengah jadi 2 setengah. Nah, ini ya. Kalau seandainya kita mau buat jadi Y-nya sama dengan masing-masing ini dibagi dengan 3 min V akar 3 atau langsung saja ya, jadi min 6X min V kuadrat per 6 akar 3 ditambah 5 per 2V. Nah, semuanya ini kita bagi dengan 3 min V akar 3. Kalau kita mau sederhanakan lagi, nah kita akan hilangkan pecahan per 6 nya ini dengan cara kita kali 6 per 6. Maka persamaan garis singgungnya jadi minus 36X min V kuadrat akar 3 ditambah di sini jadi 5 kali 3 ya, 15V dibagi dengan 18 min 6V akar 3. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Oke, nomor 39 ya. Nah, di sini kita diberikan sebuah talang air akan dibuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm. Nah, maksudnya nih kalau seandainya diluruskan ini 10 10 10 ya. Nah, ini sebenarnya yang bagian kiri ditekuk dengan sudut theta, kanan juga 10 cm, tekuk dengan sudut 10 dengan sudut theta juga sama ya. Jadi ini aslinya 30 cm. Masing-masing dibuat 3 bagian 10 10 10. Nah, jika theta menyatakan besar sudut dinding talang dengan bidang alasnya, ya jadi tetanya ada di antara 0 sampai setengah V atau 0 sampai 90 derajat, maka volume air yang tertampung paling banyak jika tetanya ini berapa derajat. Oke. Nah, talang air ini kalau kita lihat penampangnya ini berbentuk trapesium ya. Jadi volume air
ya akan maksimum, ya tertampung akan maksimum ya apabila ya luas penampangnya, yakni luas trapesiumnya, ya secara kebetulan bentuknya trapesiumnya ini maksimum. Nah, jadi kita sudah cukup melihat dari luas trapesiumnya tanpa kita harus melihat ke volumenya lagi, ya. Nah, sekarang gimana kita mencari persamaan yang berkaitan dengan rumus trapesium dari talang ini, luas penampang talang. Oke, kita umpamakan ini panjangin dulu, ya. Ini katakanlah titik A, ya ini titik B, ini titik C, ini titik D. Kemudian ini saya garis, katakanlah ini E, ini F, kemudian ini G, ini H, oke ya. Nah, jadi luas trapesium rumusnya adalah jumlah sisi sejajar berarti BC ya dikali ditambah ya, jumlah sisi sejajar BC ditambah EH ya dikali tingginya BF atau CG sama saja ya, katakanlah BF ya dibagi 2. Nah, ini luas trapesiumnya. Nah, sekarang kalau kita misalkan ini X ya, ini Y, maka ini juga X, ini juga Y ya, karena dia similar ya, kongruen. Nah, BC nya itu berapa? Kalau kita lihat panjang BC di gambar adalah 10. Kemudian EH ya, EH ini berarti panjangnya Y tambah FG itu sama dengan BC berarti 10 juga, tambah GH ya, GH juga Y ya, nih ya, E ke H itu berarti Y tambah Y tambah 10 dikali BF ya, BF itu adalah X ya dibagi 2. Oke, nah karena kita akan kaitkan X dengan Y ini dengan sudut theta. Nah, karena ini sudut berseberangan theta ya, kita pakai warna lain, ini theta, maka di sini juga pastinya theta ya. Kalau ini theta, maka ini juga pastinya theta ya, kita tuliskan sini theta, ini juga theta. Kita coba fokus di segitiga EBH ya, EBH, segitiga EBH. Ya, atau CGH juga nggak apa-apa ya, CGH ini panjangnya C, ini G, ini H, ini theta ya, di sini Y, pakai warna lain, ini Y, ini X gitu ya. Nah, sementara ini panjangnya 10. Nah, sekarang kalau kita ingin mengaitkan X dengan theta, maka kita gunakan perbandingan X dengan 10. Nah, X dengan 10 kan berarti kita gunakan perbandingan depan miring ya. Depan miring kan berarti sin. Jadi kita gunakan sin theta. Ini sama dengan depan X dibagi miring 10. Maka dari sini kita akan katakan bahwa X itu sama dengan berapa theta. Ya, jadi X sama dengan ya 10 kali sin theta, 10 sin theta ya, kita tinggal ganti X nya dengan 10 sin theta. Sementara kalau ingin menghubungkan Y dengan theta, berarti kita kaitkan Y dengan sisi miring, Y samping 10 adalah miring ya, jadi samping miring kita gunakan cos theta sama dengan Y per 10. Jadi Y nya ini sama dengan 10 dikali cos theta. Nah, seperti ini. Jadi yang kita hadapi ini luasnya sekarang sudah merupakan fungsi terhadap theta, tidak lagi terhadap X dan Y. Jadi ini kita jumlah langsung 10 tambah 10 20, Y tambah Y menjadi 2Y, di mana Y nya adalah 10 cos theta dikali X, X nya adalah 10
sin theta. Nah, seperti ini dibagi 2. Nah, 10 bisa dibagi 2 ya. Kita coret ini jadi 2. Maka luas trapesiumnya merupakan fungsi terhadap theta menjadi 20 tambah 20 cos theta dikali 2 sin theta. Sorry, ini 5 ya. 5. Oke, jadi langsung kita kali aja ya. 20 dikali 5 sin theta jadi 100 sin theta. Kemudian 20 cos theta dikali 5 sin theta ya, tambah menjadi 100 ya, 100 sin theta. 20 ya 100 sin theta. Sin theta cos theta ya. Sin theta cos theta. Nah, seperti ini. Nah, tugas kita adalah menentukan untuk memaksimumkan, berarti luas ini, luas terhadap theta kita turunkan karena ingin kita maksimumkan. Nah, kita turunkan turunannya 0 ya. Nah, tapi sebelum kita turunkan, alangkah baiknya kita sederhanakan dulu ya. Luas theta sama dengan 100 sin theta ya, tambah, nah ini kan 100 sin theta cos theta bisa kita buat sudut rangkap dari sin ya, karena 100 ini kita bisa buat 50 dikali 2. Nah, 2 sin theta cos theta ini tidak lain adalah rumus dari sudut rangkap dari sin 2 theta ya. Jadi sin 2 theta. Nah, dapatlah rumus luas terhadap theta. Nah, sekarang kita tinggal turunkan. Kita turunkan, akan kita maksimumkan agar maksimum ya. Agar maksimum, maka kita coba turunkan, turunannya 0 ya. Turunan dari 100 sin theta adalah 100 cos theta ditambah 50 dikali turunan dari sin 2 theta. Sin turunannya adalah cos 2 theta dikali turunan 2 theta adalah 2 gitu ya, sama dengan 0. Nah, kemudian ini sudutnya belum sama. Sini theta, di sini 2 theta. Nah, kita nyatakan menjadi 100 cos theta ditambah 50 kali 2 adalah 100. Nah, cos theta cos 2 theta rumusnya ada 3. Ada yang hanya ada cos saja, ada yang jadi sin saja, ada yang cos dan sin. Nah, karena di sini hanya mengandung cos, maka kita ganti cos 2 theta ke dalam bentuk cos, yakni 2 cos kuadrat theta dikurang 1. Nah, ini rumus sudut rangkap dari cos ya, sama dengan 0. Jadi kita tinggal kita kalikan, jadi 100 kali 2 cos kuadrat jadi 200 cos kuadrat theta. 100 kali min 1 jadi min 100 sama dengan 0. Nah, coba persamaannya kita sederhanakan dengan cara dibagi 100 ya, kita tulis yang ini dulu, jadi 2 cos kuadrat theta tambah cos theta dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita faktorkan jadi 2 cos theta dikali cos theta sama dengan 0. Ya, pastinya di sini plus 1 dan min 1. Maka dapatlah nilai cos theta-nya yang ini adalah setengah, sementara yang ini adalah cos theta-nya sama dengan min 1. Cos theta sama dengan setengah, tadi ingat bahwa theta-nya itu ada di antara 0 sampai 90 derajat. Nah, di sini kan cos theta sama dengan setengah, jadi theta-nya adalah 60 derajat. Kemudian cos theta sama dengan min 1, maka theta-nya adalah 180 derajat. Dan yang ini tidak memenuhi ya, karena theta-nya hanya ada di antara 0 sampai 90 derajat. Jadi jawabannya, agar volume air yang tertampung maksimum, maka sudut yang terbentuk di talang ini harus sama dengan 60 derajat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 40 ya. Oke, nomor 40 ini masuk ke materi distribusi variabel acak ya. Di sini pertanyaannya, sebutkan masing-masing 5 ya, variabel acak diskret dan variabel acak kontinu. Oke, mudahnya variabel acak diskret, kalau diskret itu adalah berupa bilangan bulat ya, berupa bilangan bulat variabelnya. Sementara kalau berupa acak kontinu, nah kontinu ini biasanya angkanya berupa bilangan real.
Oke, contohnya apa? Yang pertama, ya variabel acak diskret ya. Variabel acak diskret. Oke, yang pertama yang berupa bulat adalah banyaknya ya anak laki-laki ya yang dimiliki suatu keluarga. Ya, karena banyak anak laki-laki nggak mungkin desimal ya, nggak mungkin bilangan pecahan. Yang jelas dia bilangan bulat 1, 2, 3 atau mungkin 0 ya. Kemudian yang kedua adalah banyaknya siswa SMA negeri T katakanlah yang tidak hadir hari ini. Ya jelas ya, banyak siswa yang tidak hadir pastinya dia bilangan bulat, nggak mungkin desimal ya. Kemudian 3, banyaknya bilangan atau sisi ya, bukan bilangan ya, banyaknya sisi angka yang muncul pada pelemparan 5 uang ya, mata uang atau 5 koin lah ya. Nah, jadi banyaknya sisi angka nggak mungkin desimal. Kemudian yang keempat adalah banyaknya mobil ya yang melintas di lampu merah pancoran ya pada hari ini. Nah, banyaknya mobil nggak mungkin desimal juga ya, pastinya bilangan bulat. Kemudian yang kelima, bisa juga kita berikan contoh banyaknya bola hitam ya yang terambil pada pengambilan 5 bola di keranjang. Nah, itu contoh yang variabel acak diskret. Tentunya hasilnya bilangan bulat. Nah, sekarang contoh yang kontinu ya, variabel acak kontinu. Contohnya adalah yang pertama tentunya tinggi badan ya, tinggi badan ya siswa SMA Jakarta ya. Tinggi badan aslinya tuh pastinya desimal ya, 160,3 bahkan 160 pas aja juga jarang ya. Biasanya tuh lebih 160,00 sekian atau mungkin 159,99 sekian. Nah, selain tinggi badan bisa juga adalah berat badan ya, berat badan, data berat badan ya siswa SMA Jakarta ya. Kemudian bisa juga suhu tubuh ya. Nah, sekarang kalau masuk sekolah ya, biasanya ada pengecekan suhu tubuh ya. Nah, suhu tubuh ini juga aslinya dia desimal ya, katakanlah siswa SMA Jakarta semua ya, Jakarta. Nah, kemudian bisa juga kita tuliskan banyaknya bilangan real antara 3 dan 4 ya, tentunya banyak sekali ya.
Kemudian yang kelima bisa juga tekanan darah ya, tekanan darah pasien Rumah Sakit Jakarta. Nah, ini contoh ya antara variabel acak diskret dan variabel acak kontinu ya. Oke, demikianlah pembahasan untuk soal nomor 36 sampai 40. Nantikan video pembahasan untuk soal nomor 41 dan sampai soal 45. Tentunya di channel yang sama, channel Matematika Teladan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.